Pak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua yang hadir pada acara diskusi kita malam ini. Alhamdulillah Pak Epi ya, panggilannya nama lengkapnya Dr. Insinyur Yulfijar Eskom Enkom, yang kebetulan juga di IAI adalah sebagai Direktur Publikasi dan untuk Direktur Publikasi Pak Epi ya. Betul. Kemudian juga sebagai Ketua DPW IAI Sumatera Barat gitu. Alhamdulillah Pak Epi juga sudah merintis jurnal yang ada di IAI. Pertama adalah Resti. Alhamdulillah pada pada tahun 2019 lalu sudah mendapatkan agregasi Sinta 2 dan juga sudah terindeks dengan doa yang kita akan bahas malam ini, DOAJ. Untuk tidak memperpanjang waktu, jadi saya persilakan Pak Epi untuk memulai acara. Silakan Pak Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam rangka kita saling sharing dan diskusi terkait dengan bagaimana kita mensubmit DOAJ, jurnal kita ke DOAJ, karena salah satu juga jurnal yang saya kelola di konsorsium Politeknik Negeri Indonesia ada namanya JAKOS, Pak, Journal of Applied Computer Science and Technology, yang sudah kita saat ini sudah 1 tahun, artinya sudah 2 isu terbit, dan Juni ini akan masuk isu ketiga, lalu Desember besok isu keempat, dan awal tahun besok harus kita masuk ke akreditasi. Jadi kita ikuti proses ini secara bertahap dalam tata kelola jurnal. Di awal-awal kita sudah melakukan target akreditasi kita untuk di Sinta, jadi kita juga sudah daftarkan DOAI-nya. Jadi ini juga perlu Bapak Ibu untuk seluruh jurnal yang kita kelola, pastikan juga sudah terdaftar DOAI-nya, karena sekarang DOAI itu sangat penting gitu. Seluruh hal yang ada di mesin PEINDEX dia akan minta DOAI, termasuk yang saat ini yang lagi lagi tren itu adalah dimension. Dimension itu juga dia akan minta DOAI gitu. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu jurnalnya selalu sudah diberi nomor DOAI. Oke, kemudian di sini di DOAJ, sebenarnya kenapa sih kita harus submit ke DOAJ gitu Bapak Ibu ya? Kenapa kita harus daftar ke DOAJ? Nah, DOAJ itu adalah salah satu mesin PEINDEX, kalau di peringkat di akreditasi itu masuknya kelas menengah gitu. Kalau di atasnya kan bereputasi ya di Scopus atau di WOS gitu kan. Nah, DOAJ itu di tengah-tengah, di bawahnya ada Google Scholar gitu. Nah, DOAJ selain dari umumnya ada 15, jadi kalau seandainya jurnal kita sudah diindeks oleh DOAJ, paling tidak kita sudah autor sudah bisa mendapat KUM 15 maksimal dari jurnal kita, kalau dia publis di jurnal kita. Kemudian sebenarnya juga adalah satu sisi kita menyebarkan artikel dari teman-teman itu, karena sudah di DOAJ pasti sudah levelnya sudah global gitu. Jadi kalau jurnal kita masuk ke DOAJ itu adalah kesempatan promosi yang luar biasa bagi jurnal kita gitu. Jurnal kita akan dikenal luas di global gitu. Maka ini kesempatan juga membantu para autor, membantu para pengelola jurnal juga. Nah, di samping itu konsep open access-nya itu gitu, karena DOAJ itu kan direktori open access ya jurnal gitu. Nah, ini juga ditekankan bahwa kalau jurnal kita open access, tentu kesempatan orang untuk mengakses artikel kita lebih banyak gitu, dibanding yang tertutup ya, yang berbayar gitu. Nah, mungkin ini juga salah satu yang memotivasi kita bagaimana jurnal-jurnal yang kita kelola ini bisa masuk ke DOAJ. Mungkin untuk gampangnya kita coba langsung share screen. Jadi Bapak Ibu dalam proses ini kita tidak ada moderator, tidak apa-apa, kita langsung diskusi semua gitu. Jadi kalau ada yang kita perlu diskusikan, mungkin didiskusikan. Nanti kalau bisa saja nanti Bapak Ibu yang membantu menambahkan apa yang perlu didiskusikan ya. Oke, saya coba share screen. Nah, ini jurnal yang akan kita
akan saya demokan hari ini, akan kita upload untuk submit ke 2AJ. Ini Bapak Ibu jadi saksi jurnal ini submit ke 2AJ malam ini gitu kan. Lalu kita mau lihat di DOAJ-nya dulu ya, di Dodge ya, Directory of Open Access Journal. Ini sudah tampilannya baru dan ada beberapa ketentuan yang baru. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mencari jurnal yang sudah semuanya open access, yang sudah diindeks oleh DOAJ. Jadi di atas ini ada menu jurnal, kalau mau mencari jurnalnya atau artikel mencari artikelnya. Nah, di DOAJ juga ada namanya DOAJ Seal ya. Jadi itu semacam untuk jurnal yang dikelola dengan konsep open access yang full ya, yang dianggap kelas premiumnya gitu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa mencari jurnal yang terindeks dengan sebut dengan DOAJ Seal. Jadi saya rasa Bapak Ibu bisa juga mencari jurnal yang sudah DOAJ Seal ini, lalu dibuka jurnalnya, dipelajari seperti apa dia membangun jurnalnya yang bisa terindeks di DOAJ Seal. Jadi kita bisa mempelajari dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks di DOAJ Seal ini, otomatis dia konsep open access-nya dia betul-betul sudah full mengikuti panduan yang ada di DOAJ gitu. Tapi di dalam penghitungan hukum tidak membedakan sih DOAJ Seal dengan yang tidak. Tapi nggak tahu nanti ada perubahan gitu kan. Jadi yang penting sudah masuk DOAJ, hukumnya sudah maksimal 15 gitu. Jadi di sini bisa Bapak Ibu mencari jurnal, misalnya saya jurnal Resti gitu kan. Tapi saya ini belum kayaknya ya. Jadi kita hilangkan saja. Ini kalau yang jurnal kita cari ya. Nah, sudah ketemu, katanya sudah masuk ya. Nah, ini sudah terdaftar, berarti jurnal Resti yang kita kelola di Katalis Informatika sudah masuk ke DOAJ, tapi dia tidak masuk ke kategori DOAJ Seal. Jadi tidak ada masalah gitu. Tapi ada suatu nilai apa namanya? Ya kelas premiumnya DOAJ lah gitu. Nah, apa itu DOAJ Seal? Di sini juga ada keterangannya Bapak Ibu. Di bagian atas, ini saya geser. Nah, DOAJ ada namanya DOAJ Seal. Apa saja yang mesti kita siapkan kalau kita ingin jurnal kita masuk ke DOAJ Seal ini. Gitu. Di sini katanya ini semacam penghargaan ya untuk jurnal yang berhasil melaksanakan best practice di dalam publikasi open access. Ada 7 kriteria yang harus dilengkapi. Nah, ini mungkin yang pertama Bapak Ibu terkait dengan data digital kita. Mungkin ini menarik kalau Bapak Ibu jurnalnya itu menggunakan OJS versi 31 ke atas, itu kita sudah bisa mendaftarkan ke Keeper Registry ini gitu. Nanti saya akan jelaskan seperti apa. Jadi kalau di jurnal di ISAS itu sudah versi 31 ke atas, maka kita bisa mendapatkan ini Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti coba dicek Bapak Ibu OJS-nya versi berapa. Nanti ada plugin yang namanya PKPPN. Jadi kita aktifkan PKPPN-nya, mungkin dalam waktu 24 jam nanti sudah langsung terindeks di sini. Jadi untuk memenuhi yang target ini bisa kita penuhi gitu. Lalu artikel kita punya identify, paling tidak kita sudah doi. Jadi yang ini juga bisa sudah kita penuhi gitu, untuk kriteria di OJJ Seal. Gitu. Lalu metadata supply to DOAJ ya, ini kita pasti sepakat Bapak Ibu. Kalau kita sudah terdaftar di DOAJ, pasti metadata akan kita upload ke DOAJ secara reguler. Di nomor 3 juga bisa kita penuhi. Kemudian lisensi. Nah, lisensi yang kalau untuk bisa masuk ke sini hanya ada 4. Jadi pastikan Bapak Ibu ini di DOAJ sangat penting ini masalah lisensi, ada CC BY, ini betul-betul full ya, jadi full open ya, tapi bukan konsepnya bukan open apa namanya ya, lisensi open ya, terbuka secara umum, tapi dengan konsep BY ini orang bisa mendownload, mengcopy, baik itu untuk keperluan tidak profit maupun profit gitu. Tapi kalau kebanyakan jurnal dia menggunakan SA. SA itu share alike ya. Jadi kalau orang menyebarluaskannya harus sama dengan lisensi yang jurnalnya gitu. Kalau jurnalnya CC BSE maka dia menyebarluaskannya harus dengan itu juga. Tapi kalau ini sampai komersil boleh gitu. Nah, di bawah non komersil share alike. Jadi pastikan jurnal Bapak Ibu lisensinya antara 4 ini kalau mau ini ya.
tapi memang untuk open access, tempat ini yang sangat disarankan. Nah, di mana kita mendapatkan informasi tentang ini, nanti bisa Bapak Ibu masuk ke creativecommons.org ya, mungkin di Google saja. Jadi nomor 4 juga bisa kita penuhi, tapi Bapak Ibu harus konsisten ya, karena nanti di websitenya nulis lisensi ada beberapa halaman yang dirubah hanya di halaman 1 gitu kan, di halaman berikutnya agak diganti. Nah, kadang-kadang masalah sepele seperti itu kita lalai gitu. Lalu ini juga informasi lisensi itu ada di artikelnya. Jadi sekarang itu di template, jadi Bapak Ibu ini juga membuat saya harus merubah template di jurnal Jakos itu, maka di dalam template-nya itu saya tulis lisensinya apa. Gitu. Jadi di template jurnal yang saya bikin sekarang, saya tampilkan lisensinya Bapak Ibu di halaman pertamanya. Ini untuk menjawab sekarang ini harus ada lisensi di dalam artikelnya langsung. Jadi orang begitu download artikelnya terpisah, lisensinya langsung tampil gitu. Kalau selama ini tidak kita tampilkan. Nah begitu juga doi-nya gitu. Jadi doi itu juga kita langsung tampilkan di full text artikelnya. Jadi ini mungkin bisa Bapak Ibu perbaiki di template jurnalnya sehingga ditampilkan lisensi apakah CC BY gitu kan. Lalu juga ditampilkan doi-nya. Nanti kita lihat kan yang di jurnal Jakos. Lalu kemudian masalah hak cipta. Ini jurnal DOAJ sangat menganjurkan hak cipta itu dipegang oleh autor gitu. Dia harus mempertahankan hak ciptanya tanpa batasan gitu. Jadi jangan sampai dalam boleh saja tidak sama autor, cuman ada namanya CTA ya, copyright transfer agreement ya. Jadi bisa disertakan itu. Tapi kalau seandainya kita mau dapat DOJ Seal ya harus menyatakan bahwa di pernyataan copyright kita itu autor mempertahankan hak ciptanya. Gitu. Lalu yang baru mungkin atau belum baru ya, masalah kebijaksanaan arsip Safe Arsip Policy. Jadi ini bagian juga dari hak cipta. Bagaimana kita autor itu mengizinkan autor itu boleh men-share publikasinya itu di mana saja, apakah itu mungkin masih pracetak ya, preprint, atau artikelnya sudah diterima teman belum publis ya, dia boleh juga meletakkannya di repositori mana saja, apakah di repositori kampusnya atau di repositori yang lain, ataupun nanti artikel yang sudah publis. Jadi naskah dari autor itu yang sebelum dia submit, setelah dia submit, dan setelah publis, itu dia boleh menyebarluaskan di mana saja gitu. Nah itu yang diterangkan di sini gitu. Jadi tidak ada embargo ya. Jadi untuk mengaksesnya butuh waktu dulu, ada delay waktu dan lain sebagainya. Nah itu enggak ada. Jadi keterangan ini harus ada di pernyataan, mungkin nanti ada kebijakan arsip atau apa gitu, atau di bagian polisi ya, kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi itu yang untuk DOJ Seal ya. Nah kita nanti tidak akan DOJ Seal ya, tapi mudah-mudahan kita ketemu tercapai kriteria itu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada panduan guide to applying. Ya ini juga sudah ada ada beberapa kriteria yang mesti kita sikapi sebelum kita mau mensubmit artikel kita ke jurnal kita ke K2AJ. Malah dia versi juga ini PDF. Jadi Bapak Ibu bisa download versi PDF-nya dulu, dilihat dan dibaca-baca apa aja pertanyaannya gitu kan. Di pertama dia menyatakan bahwa jurnal yang dapat kita apply ke sini adalah seluruh jurnal ya, dengan bahasa apapun bisa dimasukkan. Jadi jurnal kita berbahasa Indonesia pun tidak ada masalah gitu. Kemudian jurnal harus aktif ya. Paling tidak di sini ini yang lama, di bawahnya ini yang baru Bapak Ibu, ketentuan barunya yang ini. Paling tidak jurnal itu sudah punya sejarah 1 tahun ya. 1 tahun ya. Atau di sini ada atau sudah mempubliskan 10 artikel. Jadi kalau jurnal kita paling tidak sudah 10 artikel yang kita terbitkan, di sini juga dia tidak menyebutkan apakah 10 artikel itu 1 isu atau 2 isu gitu. Tapi yang lebih aman memang kita sudah 1 tahun terbit, dan asumsinya 1 tahun terbit itu kita sudah 2 isu ya, kalau kita
Di Arjuna juga kita sudah setahun itu berarti 2 isu kan 10 juga, 1 isu 5 gitu kan. Jadi ini barangkali sudah bisa, ya paling enggak umur 1 tahun lah kita mengajukan untuk ke DOAJ. Kalau dulu 1 isu sudah boleh Pak, karena dulu hanya 5 artikel saja, sekarang 10. Ini pun baru ya, di apa, ketentuannya baru pertengahan bulan ini gitu, bulan Maret kemarin. Nah, kalau dulu katanya ini. Kemudian tipe open access ya. Jadi di sini DOAJ hanya menerima jurnal yang open access. Jadi terbuka untuk umum, terbuka. Terbuka diakses itu maksudnya adalah siapapun bisa mendownload artikel yang sudah publis di jurnal itu tanpa ada biaya dan tanpa harus login dan tanpa ada batasan. Kira seperti itu. Tapi kalau author mensubmit artikel itu ada biaya dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Cuman orang yang membacanya tidak ada syarat-syarat tertentu untuk mendownload, membaca dan lain sebagainya. Jadi bisa dia bebas gitu. Jadi kira-kira seperti itu open access itu gitu. Di sini katanya pemegang hak cipta ya memberikan penggunaannya menggunakan lisensi Creative Commons. Jadi memang digunakan lisensinya CC ya, yang 4 tadi itu atau yang equivalent. Kemudian mengizinkan setiap user untuk membaca, mendownload, mengcopy, mendistribusikan, mencetak, men-share ya atau full text-nya artikel, tapi tidak ada batasan gitu. Nah, di jurnal harus ada pernyataan open access. Nah, ini ya Bapak Ibu harus ada pernyataannya, pasti sudah ada. Nah, ini dia, must be available for free open access without delay. Jadi orang bisa mengaksesnya kapan saja tanpa ada syarat-syarat tertentu ya. Nah, yang lainnya nanti bisa Bapak Ibu baca. Ini mungkin nanti akan saya demokan sambil mendemokan jurnal JAKOS. Jadi semuanya syarat-syarat di sini. Ini juga saya sudah baca agar jurnal JAKOS memenuhi kriteria yang ini. Gitu. Tapi nanti mohon juga masukan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang mesti dikoreksi gitu. Karena kita sama-sama belajar. Oke, sekarang saya coba mau men-submit jurnal JAKOS itu. Syaratnya Bapak Ibu, kalau kita ingin men-submit artikel di jurnal di DOAJ ini, maka kita harus login dulu. Artinya kita bikin akun dulu di sini. Di mana kita bikin akunnya? Di atas ini bisa sih sebenarnya ada ini akun register. Jadi DOAJ garis miring akun register. Atau di sini ada menu apply now. Ini untuk kita bikin akun Bapak Ibu ya, apply now. Lalu di sini ada register here. Nah, ini cuman isinya nama, email Bapak Ibu daftar gitu kan. Begitu kita isi email, isi nama, boleh pakai email Bapak Ibu, boleh email jurnalnya. Kalau banyak jurnalnya bagus pakai email jurnal gitu ya. Jadi satu jurnal satu email, satu akun di DOAJ. Register, nanti tinggal masuk ke akun kita, konfirmasi, begitu sudah dikonfirmasi, kita tinggal login. Jadi saya login sekarang. Login ya, ini sudah login, saya pakai jurnal JAKOS. Ini saya login. Jadi kalau kita mau apply jurnal kita, maka kita harus mendaftar dulu, bikin akun dulu, dan itu free. Jadi tidak ada yang berbayar di open access ini. Gitu. Nah, begitu kita sudah daftar, di sini ada menu My Account, ada Publishing, Setting, dan seterusnya. Di bawahnya hampir sama ya. Jadi kita masuk ke My Account, ada Publisher. Nah, disinilah akun kita. Nah, kemarin itu saya sudah mendaftarkan tadi malam habis webinar tadi malam ya jam berapa ya, jam 11 ya. Di versi yang terbaru ini Bapak Ibu, setiap kita mengisi form yang tadi itu, yang untuk form mengisi form 2 DOAJ itu boleh kita simpan sebelum kita submit. Ini kan statusnya belum submit. Jadi nanti kita bisa edit. Jadi ini edit, itulah kalau untuk yang pertama tentu ini belum muncul ya Bapak Ibu, bisa langsung muncul pertanyaannya kalau belum diisi. Nah, ini ada 1 sampai 7.
Ini ada 1-7 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama adalah masalah open access ya. Di sini disampaikan bahwa diperkirakan butuh waktu 30 menit untuk menyelesaikan ini, lalu progres kita otomatis disimpan. Kalau dulu tidak Bapak Ibu, kita harus isi semuanya, kita submit selesai. Tapi kalau kita isi lalu tiba-tiba mati lampu ya kita ulang lagi gitu kan. Nah sekarang dia bikin menjadi 7 ini, setiap bagian bawahnya itu ada pilihan save draft. Jadi kalau kita sedang isi yang ini, kita save draft. Jadi bisa, jadi Bapak Ibu mengisi saat ini, asal jangan disubmit aja. Jadi kalau belum yakin jangan disubmit Bapak Ibu. Jadi hati-hati kita gitu, karena kalau sudah disubmit kita nggak bisa main cancel. Kalau sudah disubmit, pilihan kita hanya menunggu reject atau di accepted gitu. Nggak ada pilihan kita untuk men-cancel yang sudah kita submit gitu. Oke, nanti kalau sudah katanya kalau ini bisa yang tadi ya, my account publisher ya. Semuanya harus di-apply online. Nah, ini yang pertama ya. Kalau di yang lama itu ini pertanyaan nomor berapa gitu ya. Tapi di sini yang pertama ini ditanyakan apakah jurnal kita mematuhi definisi open access gitu. Nah, ini pasti dijawab ya Bapak Ibu, jangan dijawab no ya. Kalau jawab no berarti kita sudah nggak open access ya, nggak bisa masuk ke sini. Ini pasti jawabannya. Jadi ini semacam apa ya, konfirmasi saja gitu. Konfirmasi saja. Ini pasti dijawab iya ya. Di jurnal mesti ditampilkan open access statement. Nah, di mana kita ketemui katanya. Jadi ini harus kita isi dengan alamat open access di website kita, pernyataan open access. Jadi saya lihat di jurnal JAKOS, lalu di sini ada pernyataan akses terbuka. Nah, yang penting Bapak Ibu di pernyataan akses terbuka ini, saya rasa adalah bagaimana kita menjelaskan bahwa artikel yang ada di jurnal kita itu bisa diakses oleh semua orang, bisa di-download tanpa batasan dan tanpa ada syarat-syarat tertentu. Jadi kalau di sini ini saya juga mengambil dari jurnal yang DOAJ Seal ya, ada yang menggunakan bahasa seperti ini, saya sesuaikan gitu. Jadi saya rasa ini cukup bagus waktu itu, jadi saya ambil ini. Jadi saya menganggap artikel yang masuk itu adalah sebuah penelitian produk investasi masyarakat yang harus semua orang bisa tanpa batas dan tanpa diskriminasi. Jadi jurnal JAKOS menyediakan akses online gratis dan terbuka ke semua publikasi penelitiannya. Jadi semuanya boleh di-download tanpa ada biaya. Seluruh artikel yang dinyatakan diterima akan tersedia seketika, artinya langsung kita publish, langsung bisa di-download oleh orang gitu kan, dan bebas diunduh pada halaman websitenya, tanpa batas dan tanpa biaya. Jadi ini adalah suatu pernyataan open access yang menyatakan bahwa jurnal kita memang mendukung itu. Dan ini yang diharapkan oleh DOAJ di sisi pertamanya gitu. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang dia minta adalah alamat di atasnya ini Bapak Ibu. Jadi alamat di atas ini kita copy, lalu kita ini saya masukkan ke sini, kita masukkan di sini. Nah, ini lalu muncul di bawahnya gitu. Nah, muncul di bawah ini untuk main test apakah jalan apa enggak. Ini kalau saya cek jalan gitu kan. Nah, ini juga sekalian untuk kita main test link kita jalan apa tidak. Nah, selesai kita yang pertama ini, kita boleh save draft, boleh next. Jadi kita next masuk tahap kedua. Masalah about ya. Kita ada berapa ya? Masih ada 7 lagi, 6 lagi ya. About. Yang pertama di about ini tanya adalah judul dari jurnal kita. Nah, judul di jurnal kita ini, Bapak Ibu, di DOAJ sangat disarankan kita ngeceknya ke portal isn.org. Jadi ke portal issn.org kita masukkan ISN kita. Jadi ISN ini adalah 2723 ya. 27, nah ini 2723 kita cari. Di DOAJ karena dia global, dia tidak mengujuk ke ISN LIPI Bapak Ibu ya. Dia merujuknya ke portal ISSN. Nah, seharusnya yang LIPI itu adalah perwakilan ISN ya. Kalau nggak salah di Prancis ya ininya. Nah, ini nama jurnal kita yang ada di sini. Jadi pastikan Bapak Ibu, ISN Bapak Ibu tuh bisa dicek di websitenya portal isn.org. Ini saya kopikan nama jurnalnya.
Nah, nama jurnal ini Bapak Ibu harus persis sama dengan yang ada di ISN tadi. Jadi sangat tidak disarankan Bapak Ibu untuk menulis sendiri, bagusnya di copy saja dari sini gitu. Lalu ini singkatannya saya beri singkatannya JAKOS Bapak Ibu. Ini singkatannya JAKOS. Ini singkatan dari Journal of Applied Computer. Lalu dia minta lagi adalah halaman depan ya. Ini homepage. Homepage itu berarti halaman awal dari jurnal kita. Jadi halaman awalnya yang kalau kita klik beranda ini Bapak Ibu. Atau home gitu kan. Nah, ini dia halaman awalnya. Jadi bukan sampai isas.org tapi sampai ini gitu. Itulah halaman awal dari website kita. Ini yang kita kopikan juga. Nah, setiap link ada di bawahnya untuk mengecek. Khawatir nanti yang kita kopikan ini ada yang ketinggalan gitu kan. Begitu diklik ini nggak jalan gitu. Atau ada ketambahan ini gitu kan. Nah, diklik kan tentu nggak jalan nih, nggak ketemu gitu. Jadi Bapak Ibu sangat dibantu kita dengan form yang baru ini gitu. Jadi ini kita masukkan, kita kopikan, lalu kita cek lagi jalan apa tidak gitu kan. Nah, kalau jalan berarti sudah oke. Lalu berikutnya adalah ISN print. Nah, kita nggak ada, jadi ini tidak wajib Bapak Ibu. Yang wajib sekarang adalah yang online. Nah, ini kita sudah masukkan. Untuk jaga-jaga, Bapak Ibu cek lagi di portal ISN ini. Nah, ini dia. Kita tadi yang cari di sini ya, ini dia. ISN-nya. Ini sudah saya copy, saya masukkan di sini. Oke. Lalu subjek di keyword in English ya, jadi ini dalam bahasa Inggris sampai 6 maksimal. Ini juga Bapak Ibu mungkin dasar dari beberapa template untuk keyword di bahasa Inggris. Keyword di artikelnya itu berjumlah 3 sampai 6 keyword ya. Karena di DOAJ menyampaikan seperti itu up to 6 subjek ya. Jadi ini saya beri namanya computer science, teknologi, applied computing gitu ya. Nah, 3 sudah cukup, 3 sampai 6 lah gitu. Lalu bahasa saat ini yang jurnal JAKOS itu masih berbahasa Indonesia, belum dual bahasa ya. Jadi kalau ada bahasa Inggris silakan ditambah, di add aja gitu. Kemudian masuk ke publisher. Nah, ke publisher kembali juga kita ke ISN tadi Bapak Ibu. Di sini di ISN ini juga ada publishernya. Nah, ini. Tinggal kita kopikan di sini. Kalau sudah ada dia udah muncul ya. Oke. Kalau sudah terdaftar Bapak Ibu untuk berikutnya sudah ada dia akan ketemu langsung gitu. Ke negara dari publisher ya Bapak Ibu di sini publisher country Indonesia. Kemudian apakah ini kalau ada ya ada kerjasama dengan lembaga atau institusi yang lain karena ini diterbitkan oleh sudah lembaga komunitas ya jadi saya ini nggak perlu ini sifatnya opsional. Jadi kalau jurnal-jurnal yang lain misalnya jurnal kita bekerjasama dengan organisasi profesi apa gitu jadi Bapak Ibu silakan tambahkan di sini. Itu setidaknya untuk menambah nilai dari jurnal kita gitu. Lalu negaranya di mana? Negara dari society ini ya atau institusi ini. Sudah kita next saja. Jadi kalau apa bisa di save draft ya. Nah, berikutnya adalah masalah copyright dan licensing. Nah, ini yang kita sangat hati-hati Bapak Ibu. Oke, sebentar baterainya. Oke, masalah hak cipta dan lisensi ya. Jadi kalau hak cipta itu melekat ke siapa yang membuat karyanya, lisensi itu adalah hak yang diberikan oleh yang punya kepada yang akan menggunakan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi hak cipta itu hak yang melekat pada yang punya karya cipta. Lisensi itu adalah hak yang diberikan oleh yang punya kepada siapa yang akan menggunakan karyanya. Nah di sini ada beberapa Bapak Ibu. Yang CCO ini yang open ya, public domain ya. Ada sisi B itu Bapak Ibu bisa barangkali langsung masuk ke websitenya Creative Commons ya, creativecommons.org. Oh ini saya yang BSA ya. Nah ini contoh
apa namanya, lisensi yang sisi BSA yang saya pakai di jurnal Jakos ya. Di sini dijelaskan bahwa kalau pakai lisensi ini maka bisa mengcopy, meredistribusi material di dalam media apapun, boleh meremix ya, transform dan apapun gitu ya. Itu yang sisi BSA. Dan terusnya. Jadi bisa kita baca di sini beberapa terkait dengan lisensi ya. Jadi silakan Bapak Ibu baca di situ. Nah, yang penting adalah ada pernyataan itu di jurnal kita. Jadi di jurnal kita ini saya bikin satu static page ya, namanya hak cipta dan lisensi. Karena dia akan minta Bapak Ibu di halaman mana nanti itu akan dicapai. Nah, di pernyataan hak cipta ini Bapak Ibu mohon juga berhati-hati jangan sampai kita salah. Nanti di sini hak ciptanya sisi BSE, ESA gitu kan. Nanti di halaman yang lain Bapak Ibu tulis sisi BY saja gitu. Atau sisi yang lain gitu kan. Nah, ini juga hati-hati dalam waktu kita menulis. Dan jangan juga bertentangan dengan copyright-nya. Nah, di sini saya sampaikan bahwa di jurnal ini penulis setuju dengan kebijakan ini. Jadi ini sudah ada semacam kesepakatan dengan penulis bahwa sebelum submit ke sini, penulis setuju dengan perjanjian hak cipta dan lisensi ini. Jadi tidak ada lagi menyertakan di sini CTA ya, copyright transfer agreement itu gitu. Karena sudah saya tutup di sini dengan tidak diperlu lagi persetujuan khusus. Penulis sudah dianggap setuju dengan hak cipta yang dibikin di sini. Nah, hak cipta di artikel apapun di Jakos dipegang penuh oleh penulisnya. Ini yang tadi yang disampaikan di DOA tadi ya, dipertahankan pada penulisnya di bawah lisensi Creative Commons CC BY SA. Jadi ini sudah pernyataan yang yang jelas saya rasa gitu kan. Nah, cuman di sini dijelaskan detail lagi gitu. Hak cipta pada milik penulis mempertahankan semua hak ciptanya tak terbatas pada hak-hak yang diatur di dalam halaman ini. Penulis mengakui bahwa jurnal Jakos sebagai yang pertama kali mempublikasikan dengan lisensi. Nah, ini karena kita menyebutkan lisensi lagi, maka pastikan lisensinya BSA gitu. Ya, nanti di atas ini sudah sisi BSA, di sini sisi BY saja gitu. Nah, ini kadang kita lupa gitu. Jadi kalau sudah sisi BSA semuanya pastikan sisi BSA kalau seandainya memunculkan masalah lisensi. Nah, ini juga mendapat poin juga di DOAJ itu, penulis dapat memasukkan tulisan secara terpisah, mengatur distribusi di mana saja dia boleh mempublikasikan termasuk di repositori. Jadi kita juga tidak ada membatasi bahwa setelah artikelnya publis di sini, dia dilarang publis di tempat-tempat yang lain, nggak ada gitu. Jadi kita juga memperbolehkan dia mempublis artikel yang sudah terbit di jurnal kita. Tapi artikel yang sudah terbit di Bapak Ibu ya, yang sudah ada identitas volume, nama jurnal kita, halaman berapa gitu kan. Nah, itu silakan saja dia, tidak ada kebatasannya gitu. Nah, kemudian penulis menjamin bahwa artikel asli ditulis oleh penulis yang disebutkan, belum pernah dipublis. Nah, ini semacam perjanjian juga gitu sebenarnya. Jika artikel dipublikasikan bersama, nah ini juga dulu itu di jurnal Resti saya kan bikin namanya CTA, sampai sekarang masih pakai ya. Jadi seluruh penulis itu harus tangan Bapak Ibu menyetujui bahwa hak cipta itu hak cipta untuk penerbitan ya dialihkan ke jurnal Resti gitu. Nah, hak ciptanya. Jadi sebagian dari hak ciptanya itu diambil alih oleh jurnal, tapi hanya hak cipta untuk menerbitkan. Dan itu seluruh penulis harus setuju. Nah, di sini saya tuliskan saja gitu. Jika artikel dipersiapkan secara bersama oleh lebih dari satu penulis, maka setiap penulis menjamin bahwa dia telah diberi wewenang oleh semua penulis sama untuk menyetujui hak cipta ini. Jadi artinya kita ikat dengan di sini saja gitu, nggak perlu lagi copyright transfer agreement. Nah, kemudian baru di bawahnya lisensi. Yang diminta tadi adalah lisensi ya. Jadi lisensi ini sudah ada di sini, lisensinya adalah sisi BSA. Jadi sudah ada, ini saya sudah pilih sisi BSA. Lalu di mana kita temukan. Nah, kan dia minta itu Bapak Ibu linknya. Maka otomatis kita harus bikin linknya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah bikin linknya di sini ada menunya. Ini kita ambil. Kita copy, kita masukkan di sini. Ini juga dicek jalan apa enggak. Oh, di jalan ya, oke gitu kan. Lalu lisensinya itu apakah melekat? Nah, ini tadi waktu di Diajesil ya, apakah ada sejumlah embed display lisensi information on in artikel. Nah, apakah lisensi kita tadi itu melekat atau tampil di artikelnya? Nah, Bapak Ibu kita ngecek di jurnal ini, misalnya saya ambil isu terkini,
salah satu saja, misalnya halaman ini di atas ya. Oh sorry, kita langsung PDF-nya ya. Nah, kita mau melihat apakah lisensi kita itu sudah kita tulis di artikel kita gitu. Oke. Nah, ini di bagian bawah. Nah, ini Bapak Ibu di template jurnal yang terbaru itu lisensinya saya tampilkan. Lisensinya adalah CC BY SA ya, lisensi International Creative Commons Attribution Share Alike versi 4. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan ini, apakah jurnalnya menampilkan lisensi itu di artikel? Kita jawab ya. Nah, dia tanya lagi Bapak Ibu, kalau iya contohnya mana katanya kan. Jadi kita ambil linknya tadi. Ini yang kita buka, kita ambil linknya ini Bapak Ibu. Ini contohnya gitu kan. Nah, di yang template terbaru itu di halaman berikutnya saya sertakan doi-nya Bapak Ibu. Nah, menyertai doi ini untuk menjawab bagian yang ada di Arjuna, di akreditasi Arjuna gitu. Jadi kita dua hal ya, ada 2J, ada Arjuna gitu. Jadi ini saya kopikan ke sini. Nah, kalau ragu kita cek lagi ini. Kalau sudah jalan berarti aman gitu kan. Nah, mudah-mudahan di jalan ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian copyright ternyata di halaman yang sama dengan yang tadi. Apakah untuk seluruh lisensi yang di atas ya, apakah autor mempertahankan hak ciptanya? Ya, jadi di hak cipta tadi, hak cipta lisensi ya. Ini kita menyatakan, ini saya bikin tulis besar ya, biar kelihatan ya. Jadi, hak cipta atas artikel apapun di Jakos dipegang penuh oleh penulisnya di bawah lisensi Creative Commons BSE. Jadi sudah menjawab yang ini, lalu di mana informasinya ini sama dengan yang tadi ya, karena di halaman yang sama saya gabung antara copyright dan hak cipta. Ini tinggal kita cek saja, jalan. Kalau sudah jalan, kita next lagi. Nah, berikutnya editorial. Yang penting di DOAJ ini adalah peer review-nya gitu ya. DOAJ hanya menerima jurnal yang sudah menerapkan peer review. Lalu jenisnya apa peer review jurnal ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses peer review itu ada beberapa ya. Jadi harus kita sebutkan dengan jelas di jurnalnya. Oke, sebentar kita mungkin bisa di-mute dulu Bapak Ibu yang lain. Mungkin bisa bantu Pak Sis? Ada yang apa? Oke, sudah ya. Kayak Pak yang buka. Kenapa? Indra yang kebuka itu kayaknya. Oke, mungkin Open mic-nya. Pak Priyadi bisa dibantu? Enggak, bukan co-host ya. Bisa bantu di mute ya. Oke, jadi untuk proses editorial ini Bapak Ibu kita nyatakan dengan jelas apakah kita menggunakan metode peer review, blend review, double blend review dan lain sebagainya. Ini di mana kita ketemukan di jurnal itu biasanya kita membuat namanya proses review atau proses editorial. Jadi di sini saya beri namanya proses editorial, ada juga yang bikin namanya proses review ya. Ini setiap saya klik ini buku halaman baru jadi saya tutup ya. Jadi proses editorial ini dijelaskan Bapak Ibu bahwa kita menggunakan salah satu metode. Jadi di sini kita di Jurnal Jakos menggunakan metode blind review. Jadi harus dijelaskan, harus muncul di pernyataan peer review-nya itu salah satu metode yang ini. Nah, di sini kita nyatakan yang pertama kami menyarankan penulis sebelum mempublish itu sudah dicek plagiarismenya dan sudah menggunakan kata cipta. Nah, ini yang pertama gitu kan. Oke, sebentar. Lalu kemudian manuskrip ya. Pak Indra ya, Pak Indra.
Lalu manuskrip yang akan disubmit author akan melewati proses review oleh editor. Jadi direview dulu oleh editor, kemudian terutama mengecekkan kesesuaian ruang lingkup dan template jurnal ya. Jadi editor di awal-awal mencek kesesuaian dengan ruang lingkup dan kesesuaian dengan aturan-aturan yang ada di template jurnal. Jika dalam proses ini bisa saja nanti dalam proses ini terjadi diskusi yang panjang dengan author sehingga dikirim ke reviewer, atau bisa juga di decline ya, ditolak. Nah, kalau sudah dikirim ke reviewer, maka di review di sini di jurnal ini kita nyatakan dikirim ke 2 orang reviewer untuk ditinjau kontennya dengan metode blind review. Jadi kita menyatakan di sini metode yang digunakan. Jadi Bapak Ibu harus juga menerapkan metode itu nanti dalam proses reviewnya gitu. Jadi yang lainnya oke ya. Jadi yang diminta adalah proses editorial ini atau proses review. Jadi kita menggunakan metode blind peer review. Lalu dia minta Bapak Ibu di mana itu. Nah, ini sudah saya share ya. Nah, ini kita cek lagi, mudah-mudahan oke ya. Lalu berikutnya adalah tentang plagiarism. Nah, di plagiarism memang suatu yang sangat dilarang dan kita sangat menghargai ya. Di bagian atas tadi, proses editorial juga saya sudah menjelaskan agar sebelum submit itu, author juga sudah melakukan proses cek plagiat dan tidak melanggar aturan pelanggaran hak cipta yang lainnya gitu kan. Nah, juga kita kalau bisa, apakah jurnal kita rutin ya melakukan cek plagiat atau atas artikel yang disubmit ya. Di sini saya jawab ya, jadi beberapa artikel itu memang kita gunakan software namanya, kebetulan ada namanya software plagiarism checker, salah satunya yang dipakai ya untuk melakukan pengecekan plagiat. Biasanya kita lakukan kalau setelah proses selesai gitu ya. Kalau di awal-awal kita meminta autornya yang melakukan proses cek mandiri dan bebas pelanggaran cipta. Nanti di sisi setelah final sebelum kita publish maka kita cek dengan software. Jadi kalau kita di sini menggunakan plagiarisme checker ya softwarenya gitu. Nah, di mana kebijakan juga kita bikin sini adalah kebijakan plagiat ya. Kita berikan kebijakan plagiat ya. Di sini apa saja sanksinya, plagiatnya jenisnya apa saja gitu. Nah, mungkin saya rasa juga perlu ditambahkan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita ngecek plagiatnya itu adalah setelah proses publikasinya selesai ya, setelah oke di reviewer dan sebagainya sebelum publish, maka kita editor melakukan pengecekan plagiat. Karena di awal di jurnal ini sebelum submit kita sudah minta penulis untuk melakukan cek plagiatnya. Nah, ini kita ngambil linknya saja. Bapak Ibu nanti ini cukup panjang ya tentang plagiat. Kita tinggal tambahkan di sini. Plagiasi ya. Ini ya, kita jawab ini. Kemudian editorial. Editorial ini kita biasanya nyebutnya adalah ruang lingkup ya. Ruang lingkup dan scope ya. Di mana kita dapat ruang lingkup dan scope, di sini juga sudah ada bikin namanya ruang lingkup. Nah, ruang lingkup jurnal ini gitu ya. Jadi kita tinggal kopikan saja linknya, kita kopikan di sini. Jadi artinya kita sudah membuat ruang lingkup dari jurnal kita. Editorial board, nah ini editorial board juga dia minta beberapa kasus seperti yang disampaikan Pak Priyadi itu kalau bisa di DoAJ tidak memisahkan antara reviewer dengan editorial board. Tapi kalau di Arjuna itu harus dipisahkan kalau kita mau akreditasi ya. Nah, di editorial board kita juga ada ini kita pisahkan saat ini gitu ya. Mana tim editorial. Beberapa pertanyaan yang sering muncul dan ini juga ada beberapa yang DoAJ-nya submitnya ditolak karena jumlah editornya sedikit ya. Memang disarankan dari beberapa kali saya mengikuti webinar terkait ini, paling tidak editor itu jumlah 5-10 Bapak Ibu. Editornya jumlahnya 5-10 dan setiap editor itu Bapak Ibu harus tampilkan identitas akademiknya, lalu afiliasinya. Kota dan negara boleh ditambahkan untuk lebih memperjelas ya.
Jadi usahakan setiap editor, apapun namanya orang di sini, itu diusahakan ada identitas akademiknya dan afiliasinya. Video aja kayak dia minta afiliasinya. Gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu usahakan nanti kalau ada 10 lebih bagus itu kan. Kemudian usahakan juga berbeda. Jangan semua dari kampus kita ya. Kita ajak teman-teman yang lain. Minimal ada dua instansi lah gitu. Jadi ini yang terkait dengan editorial board. Jadi kalau di DOAJ itu boleh aja di satu editorial board ini Bapak Ibu tambahkan lagi reviewernya di bawah sehingga terlihat banyak. Padahal di Arjuna harus kita pisahkan, jadi dua hal yang berbeda ya. Jadi saya rasa juga ini karena belum saya daftarkan untuk akreditasi, mungkin sekarang saya gabung aja kali ya biar banyak gitu kan. Nah ini bisa juga saya gabung gitu. Jadi saya masukkan di sini, di linknya ini kita cek, jalan, oke. Jadi kalau seandainya saya tadi ada 9, saya rasa cukup gitu ya untuk syarat ini. Lalu berikutnya adalah link kepada panduan dari panduan untuk author ya. Kalau di jurnal biasanya author guideline. Nah, di sini saya bikin namanya panduan penulis. Ini panduan penulis. Jadi bukan dalam bentuk template Bapak Ibu ya. Panduan penulis yang diklik langsung tampil di sini. Jadi bukan panduan penulis diklik download berupa template, bukan ya. Jadi panduan penulis sebuah bentuk tulisan yang bisa dibaca di sini gitu. Nah, ini panduan penulisnya, kalau bisa Bapak Ibu panduan penulisnya ini detail, jelas ya. Kalau bisa mulai dari judul, abstrak, pendahuluan ya. Ini sudah di manuskrip, sudah pendahuluan, metode, sampai hasil pembahasan, lalu kesimpulan, bagaimana menulis tabel, gambar, rumus. Ini karena kita di computing ya, ada listing program gitu kan. Sampai kesimpulan dijelaskan bagaimana cara mengisi dan membuatnya gitu. Dan terakhir adalah referensi. Dijelaskan Bapak Ibu. Jadi kita ambil linknya. Jadi jurnal kita sudah membuat panduan untuk penulis ya. Ini oke. Oke, sudah jalan. Nah, kemudian ini rata-rata berapa minggu gitu artikel yang disubmit itu sampai publikasi gitu. Jadi kalau kita terbitnya 2 kali 1 tahun berarti 6 bulan ya. Jadi kalau 6 bulan mungkin 3 bulan sudah bagus sih. 3 bulan berarti 4 kali 3 ya 12 ya. 12 sudah oke lah kalau untuk terbitnya dalam waktu 2 kali dalam setahun. Tapi kalau terbitnya 4 kali setahun kan berarti otomatis 3 bulan ya. Mungkin ini jadi 10 atau berapa gitu. Jadi rata-ratanya. Gitu. Jadi sesuaikan dengan jurnal Bapak Ibu. Kemudian kita klik next. Masih banyak lagi ya. Kemudian publication fee. Ya, ini apakah ada yang dibayar-bayar di jurnal kita gitu ya. Saat ini jurnal Jakos masih free Bapak Ibu, jadi jawabannya no. Jadi kalau berbayar itu juga banyak modelnya, ada yang dibayar itu waktu dia submit bayar. Tapi saya belum ketemu itu jurnal seperti itu gitu, mensubmit aja bayar gitu kan. Ada yang jurnal yang diprosesnya baru bayar, ada yang bayarnya setelah setelah siap untuk dipublikasi, artinya sudah dinyatakan diterima baru dibayar. Ada juga yang dibayar itu berdasarkan jumlah halaman. Di template maksimal 6 halaman, kalau 7 halaman dia tambah bayar. Ada juga seperti itu. Ada juga yang berbayar kalau menggunakan warna gitu. Jadi kalau defaultnya hanya hitam putih, kalau dia mau berwarna dia tambah lagi bayarnya. Banyaklah modelnya Bapak Ibu, tapi kalau seandainya seperti itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah orang mendownload artikel yang sudah publis itu berbayar, itu yang nggak boleh gitu. Jadi author membayar atas jasa proses reviewnya itu, proses bisnis dari jurnalnya itu boleh-boleh saja. Jadi kalau jawab ya, nanti akan muncul berapa biaya paling tertinggi. Nanti ada juga misalnya ada fast track review ya, fast track review gitu. Maka pilihlah biaya yang tertinggi yang ada di situ. Dari beberapa item biaya yang kita bikin, maka pilih salah satu biaya yang tertinggi. Saat ini saya masih no, jadi tidak saya isi itu. Nah, di mana kita mendapatkan bahwa dia tidak berbiaya, maka ada menu biaya publikasi. Mana dia biaya? Nah, ini ada menu biaya publikasi.
Cuma 2 baris Bapak Ibu. Saat ini menerapkan kebijakan bebas biaya dalam proses publikasi mulai dari submit, proses review hingga publish. Jadi dia bentuk ini saja. Lalu ada yang bertanya, sejak begitu sudah diterima 2AJ, ketentuannya berubah, yang tadinya tidak berbayar jadi berbayar. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi harus kita mengupdate data kita di 2AJ ini nanti. Kalau seandainya sudah dinyatakan diterima, nanti kita sebagai sebagai publisher ada kesempatan untuk mengupdate ya data kita. Tapi jangan dalam waktu yang dekat gitu ya, ada rentang waktu lah gitu. Karena sepertinya sudah mulai banyak masuk itu pertanyaan itu ke tim DOAJ ya. Begitu sebelumnya tidak berbayar, tapi begitu sudah diterima di DOAJ, edisi berikutnya langsung berbayar gitu. Mungkin ada selang beberapa publikasi mungkin gitu ya. Lalu apakah ada keringanan? Nah, karena kita sudah tidak ada berbayar, maka sudah otomatis sudah nggak ada ini ya. Karena ada yang sudah berbayar tapi ada keringanan, misalnya Jurnal Resti itu keringanan bagi anggota IAI gitu ya, ada diskon sekian persen gitu. Atau ada biaya pengurangan biaya gitu. Nah, itu boleh aja. Karena ini tadi free maka nggak ada. Ada biaya yang lain? Nggak ada ya. Sementara free. Kita next. Kita masuk ke nomor 6 ya. Tinggal satu ini kayaknya Bapak Ibu. Ini yang penting kayak ini. Nah, ini pertanyaan yang terkait dengan GeoJSil ya, di mana kebijakan arsip kita. Gitu. Di sini saya memilih pakai PKPPN. Jadi Bapak Ibu di jurnal OJS yang versi 31 ke atas itu ada plugin namanya PKPPN. Jadi Bapak Ibu mohon diaktifkan nanti plugin PKPPN. Jurnalnya 31 ke atas ya. 31 ke atas itu diaktifkan sebelum penting waktu mengisi ini gitu. Jadi jurnal Resti itu sudah saya aktifkan PKPPN-nya. Rasanya saya bikin kebijakan arsip ya. Nah, ini kebijakan arsip, ini yang tadi yang saya bilang waktu dia masuk ke portal ISSN ya. Jadi kalau sudah muncul di sini, sudah ada juga data Crossref gitu, sudah ada ROT juga. Nah, ini sudah melambangkan bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar di registrinya PKPPN. Kalau kita masuk di sisi adminnya, atau mungkin saya coba lihat Bapak Ibu di sisi adminnya, jadi saya login dulu. Saya login. Nanti di menu setting website ini jurnalnya versi 31 berapa ya? Ada plugin. Ada menu plugin. Nah, ini Bapak Ibu. Ada PKPPN plugin. Jadi saya setting. Ini sudah saya setting Bapak Ibu. Ini beberapa yang harus Bapak Ibu setujui. Nanti bagaimana cara mendapatkan jurnal identifier ini nanti bisa belajar lagi. Nah, yang perlu kita lihat adalah di status. Nah, di sini sudah terindeks di PKPPN-nya, sudah ada depositnya, ada isu kedua, jadi sudah ada. Yang penting sudah ada ini, jadi kita sudah nyatakan terdaftar di pengindeks PKPPN. Jadi pengindeks yang menjawab ini gitu. Kita sudah punya satu. Yang lainnya banyak lagi item-itemnya, mungkin bisa dipilih Bapak Ibu. Nah, ini di mana ditemukan tentang ini, kita ambil yang kebijakan arsip tadi. Jadi dia harus tahu juga di mana linknya nanti gitu kan. Nah, kemudian repositori polisi, kebijakan terkait dengan repositori. Jadi saat ini jurnal kita di Serpari memang nggak ada. Alternatif memang kita milih di sini, including publisher website ya. Jadi website dari yang dimiliki oleh publisher. Nah, ini mungkin nanti alternatif kita mengisi, tapi tidak harus ini Bapak Ibu juga boleh jawab ini gitu kan. Tapi jawaban Serpari memang sampai ini sepertinya kalau kita ingin mengejar dapat DOJ Seal gitu.
Ini masalah identified dari artikel ya, kita menggunakan doi. Kemudian ORCID ya, kita di OJS itu enak juga Bapak Ibu diaktifkan ORCID-nya, ada plugin ORCID-nya ya. Jadi ada plugin ORCID-nya gitu. Nah, ini silakan diaktifkan aja Bapak Ibu. Sudah tersedia kalau kita menggunakan OJS. Jadi kalau sudah kan tinggal kita pilih yes. Nah, ini terkait juga dengan kebijakan lisensi open ya. Ini pastikan yes saja saya rasa. Kita lihat di sini apa sih open gitu ya. Jadi ini that's jurnal standar for open citation. Jadi kita boleh saja untuk mensitasi tanpa ada batasannya. Ini pasti kita yes ya. Cuman saya tadi kok kenapa nggak bisa diklik ini? Oke, coba kita save draft dulu. Takutnya ada masalah ya. Jadi ini sudah kita save draft. Kita lihat dari my account publisher. Kita cek lagi. Edit. Oke, kita next. Ini saya rasa cek sudah betul semua lah ya. Ini nggak ada perubahan. Oke. Cuman tadi kok nggak bisa diklik ya. Rasa saya ini sudah oke, sudah tersimpan ya karena sudah save tadi. Print review, bagian cek, editorial, oke. Ini Yano, tidak ada biaya. Oke, next. Best practice, ya PKPPN, di jurnal ini saja dulu. Ini alamatnya. Oke. Yes, oke. Save, next. Alhamdulillah perjalanan panjang Bapak Ibu. Ini nomor 7 ini hanya berupa review ya dari pertanyaan tadi. Ngecek ini semuanya. Kita cek lagi, ada jangan sampai salah-salah ya. Jurnal oke, open access. Jurnal title, JCOS, linknya oke, 273-1453, oke, computer science, teknologi, applied computing, Indonesia, University, Society, Session Name, ini enggak ada, lisensi CPSE, oke ya, oke, hak cipta, oke sudah, blind peer review, nah ini juga sudah, editorial. Nah ini kalau kita sudah submit Bapak Ibu, link-link ini jangan diganggu, jangan diganti ya, karena nanti pas dicari itu nggak ketemu lagi kalau kita ganti-ganti. Ini fokus, editorial team oke, panduan oke, 12 minggu, biaya oke, nggak ada biaya, nggak ada keringanan, nggak ada PV yang lain, PKPPN oke. Ini masuk ke websitenya ini DOI, ini sudah ada kebijakannya di sini, dan seterusnya. Saya masih ragu tentang kebijakannya itu di website pribadi boleh, repository institusi. Jadi kita anggap itu adalah repository institusi ya. Nah ini Bapak Ibu kita setuju. Nah ini nih, apakah kita akan klik submit hari ini? Kalau kita sudah klik submit Bapak Ibu, pilihannya adalah menunggu diterima atau di reject. Jadi kalau kita klik submit sekarang, kita nggak ada kesempatan untuk mengedit ya. Jadi dengan membaca bismillah, hari ini saya submit jurnal ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu. Oke, alhamdulillah berarti sudah bebas. Utang saya 1 nih, tinggal menunggu aja. Kalau seandainya mudah-mudahan diterima, alhamdulillah kalau tidak ada perbaikan ya. Ini katanya most application are processed in 3 months. Jadi butuh waktu 3 bulan untuk dia memberikan respon ya. Tapi dalam waktu itu kadang-kadang dia ada meng-email kita. Jadi pastikan email kita yang kita daftarkan di sini harus kita pantau terus Bapak Ibu. Enaknya sekarang setiap email yang dia kirim itu dia nyatakan bahwa paling lama 1 bulan harus direspon oleh author. Kalau tidak maka ada di reject. Kalau dulu Bapak Ibu hanya dikasih waktu ada perbaikan 1 minggu atau 1 hari malah ya. Kasus jurnalistik itu 1 hari Bapak Ibu. Kalau telat 1 hari maka langsung di reject. Jadi memang hati-hati kita dengan emailnya harus kita cek dan dicek dalam waktu 3 bulan ini harus standby terus ngecek email kita. Mudah-mudahan kalau ada perbaikan yang tidak signifikan bisa kita perbaiki segera. Tapi kalau dapat editornya yang agak ini ya dia nggak minta perbaikan langsung di reject. Nah itulah risiko kita dan menunggu kita 6 bulan ya.
Kemudian we don't reply to request for status update and application. Nggak boleh kita dia tidak akan mereply setiap pertanyaan statusnya dalam kurang dari 3 bulan. Jadi 3 bulan itulah waktu kita menunggu gitu. Lalu apa yang terjadi berikutnya, kita menunggu saja Bapak Ibu. Oke, aplikasi akan review oleh editor, dia akan mengirim email ke kita, bisa ke sistem juga, jadi harus rajin-rajin juga kita cek di sistem. Nah, kemudian bisa jadi dia juga akan mengontak kita kalau dalam proses review itu ada sesuatu yang perlu dia minta. Nah, karena bisa saja nanti editor tidak menggunakan email belakangnya DOAJ gitu ya, karena tidak semua editor sepertinya yang menggunakan email itu. Ini ada daftar volunteernya, Bapak Ibu bisa baca di sini siapa aja volunteer atau email yang dia gunakan. Jadi kita bisa tahu daftar volunteer dari DOAJ ya. Jadi silakan di Indonesia siapa aja nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kemudian pastikan ngecek folder spam DOAJ. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu seperti itu kira-kira proses submit kita ke jurnal DOAJ ya. Jurnal kita ke DOAJ. Nanti kita harus sering-sering akses di sini. Jadi login. Nah, kalau seandainya kita sudah diterima Bapak Ibu, nanti ini statusnya masih pending nih. Kita sudah bisa lihat apa nih actionnya nih. Kita coba lihat. Nah, ini karena sistemnya baru Bapak Ibu ya. Oh, ini ringkasan tadi ya. Ringkasan kita tadi rupanya dia tampilkan di sini. Oke, cukup menarik. Lalu di sini ada My Journal. Baru ada satu. Agak lama ya, My Update Request belum ya. Jadi nanti kalau sudah terindeks DOAJ, maka kita juga di sini akan mengupload file XML kita nanti Bapak Ibu. Coba kita lihat My Update ini apa, ini enggak ada ya. Ini. Upload artikel. Jadi setiap file yang ada di jurnal kita itu agar masuk ke database-nya DOAJ, kita yang mengupload sendiri. Jadi berbeda dia ada mesin pengindeks yang lain Bapak Ibu, mesin pengindeks yang lain kan otomatis gitu ya. Nah, kalau di DOAJ kita harus mendownload file XML yang di jurnal kita yang sudah publish. Begitu selesai publish, kita download XML-nya lalu kita upload ke DOAJ. Maka otomatis terupdate di DOAJ. Nah, itu enaknya Bapak Ibu, langsung otomatis dia hari ini kita publish, kita download file XML-nya lalu kita upload ke DOAJ, langsung terdaftar di DOAJ. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu proses kita mensubmit di jurnal DOAJ. Sepertinya agak sederhana, tapi butuh waktu kita untuk menyiapkan data-data yang ada di jurnal. Jadi Bapak Ibu, data-data yang ada di jurnal ini yang mesti kita perhatikan bagaimana agar sesuai dengan kebutuhan DOAJ. Saya sudah berusaha sampai mungkin agar sesuai, tapi kita nggak tahu ya bagaimana kebijakan dari DOAJ, apakah kita masih ada perbaikan dan seterusnya ya. Jadi kita siap menerima hasil keputusan dari editornya. Oke, barangkali itu dulu Bapak Ibu sharing kita malam ini. Jadi kita boleh diskusi. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi saya sudah submit Jakos malam ini. Kira-kira siapa lagi yang akan submit berikutnya nih? Pak Priyadi mau submit, Pak Priyadi? Iya, betulin dulu ke klausal nih Pak. Kayaknya bagus tuh Pak tadi Pak. Narasinya. Sama menu-menunya itu harus disiapin. Iya, narasinya bagus tadi tuh yang saya lihat itu bagus sekali. Jadi